Hai, selamat datang di channel gua. Trap. Kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film dari Jepang yang berjudul sebuah film yang berkisah tentang seorang wanita yang harus mengurus 10 orang pria di dalam sebuah rumah. Sudah bisa dibayangkan bagaimana berat dan lelahnya wanita itu harus menjalani hidupnya. Mampukah ia bertahan dalam menjalani hidupnya? Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Film yang sangat menginspirasi ini dimulai dengan seorang anak yang bernama Aldo, yang sangat suka dengan sinematografi. Dia pun merekam kegiatan ibunya, yang bernama Susi, seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus 12 orang pria di dalam satu rumah. Aldo ingin menunjukkan seberapa tangguh ibunya yang seorang ibu rumah tangga harus mengurus 12 orang pria sekaligus. Aldo pun merekam secara sembunyi-sembunyi kegiatan ibunya yang sedang menyiram tanaman. Selanjutnya Susi membersihkan kamar mandi. Susi pun melanjutkan kegiatannya dengan menjemur pakaian. Aldo sangat sayang dengan ibunya. Dia awalnya ingin membantu, namun dilarang oleh ibunya. Sebelum melanjutkan kegiatan yang lain, Susi mengecek anak bungsunya, seorang bayi bernama Inusa, yang baru tertidur setelah meminum susu. Hingga datang anak yang lain, yang bernama Benny. Benny adalah anak ketujuh dari pasangan Susi dan Zainal. Benny meminta pada ibunya untuk segera dipakaikan baju, karena dia ingin pergi bermain. Ibunya sangat gemas kepada Benny, karena sudah besar masih belum bisa memakai baju. Benny yang seharusnya menjadi anak bungsu suka iri kepada adiknya, apalagi setelah adiknya diberikan susu oleh ibunya. Benny pun merajuk, ingin diperlakukan sama seperti Inusa. Sesekali Aldo yang sedang merekam kegiatan ibunya menjahili Benny dengan menusuk dada Benny dengan pedang-pedangan. Benny pun langsung mengadu pada ibunya, yang membuat Aldo dimarahi oleh Susi. Susi yang tak tega melihat Benny yang terus merajuk akhirnya menuruti permintaan Benny untuk memberikan susu di pagi hari. Hingga datang Zainal, suami dari Susi. Ia masih suka gemas dengan tingkah laku manja dari Benny yang masih suka iri kepada adik bungsunya. Setelah selesai meminum susu dan berpakaian, Benny pun segera pergi untuk bermain dengan teman-temannya. Selesai mengurus Benny, Susi melanjutkan kegiatan memasak, mengingat suaminya sudah bangun dan siap pergi bekerja. Hingga datang anak kelima, yang bernama Chandra. Chandra usianya 1 tahun lebih tua daripada Aldo. Ia sangat suka dengan kegiatan olahraga, yang membuat tubuhnya lebih tegap dan perkasa. Chandra bersiap untuk pergi berolahraga. Namun sebelum pergi, Chandra pun membuat susu yang tinggi protein agar keindahan tubuhnya tetap terjaga. Aldo pun memuji bahwa tubuh Chandra semakin kekar dan perkasa. Mendapat pujian itu, Chandra semakin bersemangat untuk menunjukkan keindahan tubuhnya. Melihat ibunya sedang memasak, Chandra pun menghampiri ibunya, meminta dibuatkan telur mata sapi. Santapan pun siap untuk disajikan kepada Zainal dan Chandra. Selesai makan, Chandra pun segera pergi. Susi pun harus bersiap melayani mertuanya yang bernama Yanto. Yanto minta dibuatkan kopi susu.
Saat Susi sedang membuatkan kopi susu untuk Yanto, Zainal yang telah selesai sarapan langsung pamit untuk pergi bekerja. じゃあ行ってくるわ。いってらっしゃい、気をつけてね。エンジンかけて帰ろうかな。しっかり立てなさいよ、外国語しか。いってらっしゃい。 Selesai melayani Yanto, Susi pun segera pergi ke kamar bawah untuk mengecek anak kembarnya yang belum bangun, Doni dan Denny. Mengingat hari ini Doni dan Denny akan ada ujian, Susi pun segera meminta kedua anak tersebut untuk bangun. Namun karena mereka kemarin habis belajar hingga larut malam, Denny dan Doni masih mengantuk. Sebagai ibu yang cerdas, Susi tentu tahu caranya untuk membangunkan kedua anaknya, yaitu dengan menciumi kedua anak tersebut. Mendapat kemanjaan dari sang ibu, tentu kedua anak tersebut sangat senang. Mereka pun minta dibuatkan susu. Melihat kedua adik kembarnya diperlakukan manja oleh ibunya, Evan yang juga tinggal di kamar bawah merasa iri. Dia pun ingin diperlakukan yang sama. Jadilah pagi ini di kamar bawah, Susi melayani ketiga anaknya tersebut. Kasih sayang yang diberikan Susi sama ratanya. Mereka pun sama-sama diberikan susu dan roti bakar sebagai sarapannya. Selesai mengurus ketiga anaknya, Susi pun ingin segera mandi. Namun anak yang lain datang dari luar. Anak tersebut bernama Franz. Tubuhnya terlihat kotor, karena ia habis bermain tanah di luar. Susi pun segera meminta Franz untuk segera mandi. Melihat Franz yang mandinya belum bersih, Susi pun harus turun tangan untuk memandikan Franz. Sabun melumuri tubuh Franz dari ujung rambut hingga kaki. Hingga Franz selesai mandi, Susi pun meminta pada Franz untuk memakai pakaiannya sendiri, karena dia akan pergi mandi. Selesai mandi dan berganti pakaian, tiba-tiba anak yang lain datang menghampirinya. Anak tersebut bernama Gali. Gali merasa tubuhnya sekarang sedang sakit dan minta diperlakukan khusus oleh Susi. Gali pun melaporkan bahwa ia telah membantu pekerjaan ibunya, yaitu memindahkan cucian yang sedang dijemur, karena cuaca hari ini berubah menjadi mendung. Susi pun sangat berterima kasih kepada Gali, karena kalau tidak, cuciannya hari ini akan basah semua. Seperti permintaan Gali sebelumnya, ia sedang sakit. Salah satu tubuhnya ada yang bengkak. Dia pun ingin dimanja dan disayang oleh Susi. Susi mengecek tubuh Gali yang bengkak. Merasa kasihan kepada anaknya, Susi pun segera memeluk Gali. Sesekali ia pun mencium Gali, agar anaknya lebih tenang. Sambil menjaga Gali yang sakit, Susi pun melanjutkan pekerjaan lain, yaitu melipat baju yang sudah kering. Hingga datang Parto, yaitu kakak ipar dari Susi. Parto ini belum menikah, sehingga Zainal meminta pada Parto untuk tinggal bersama keluarganya, agar dia bisa ada yang mengurusi. Parto yang tahu diri sering membantu Susi dalam melakukan pekerjaan rumah. Seperti saat ini. Saat ia melihat Susi sedang kerepotan melipat baju sambil menjaga Gali yang sakit, ia pun membantu Susi melipat baju. Selesai membantu Susi, Parto pun segera makan hidangan yang telah disiapkan oleh Susi, berupa susu segar dan roti lapis. Dan selesai makan, Parto pun sudah siap untuk bekerja. Aldo yang sedari tadi merekam kegiatan ibunya dalam mengurus keluarganya sangatlah bangga melihat ketangguhan ibunya dalam mengurus segala kegiatan yang ada di rumah. Aldo pun langsung memeluk ibunya, mengucapkan rasa terima kasih karena ibunya telah bekerja keras hari ini. Mendapat perlakuan manis dari anaknya, Susi pun sangat terharu. Dia pun segera mencium Aldo. Susi pun mencurahkan kasih sayangnya kepada Aldo dengan memberikannya sarapan, berupa susu segar dan roti lapis. Susi pun berpesan pada Aldo
untuk menjadi anak yang baik dan sayang dengan keluarganya. マー君のことよろしくね。 Hingga film pun ditutup dengan Susi yang pergi berbelanja untuk kebutuhan esok hari. Sekian film yang sangat menginspirasi ini. Sayangi ibu kalian dan hargailah setiap kerja kerasnya. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Salam Trot.